Halo, apa kabar? Kali ini kita mau coba bedah sesuatu yang kelihatannya ribet nih, laporan keuangan. Jangan pusing dulu. Kita bakal fokus ke satu bagian aja dari laporan terbarunya Matahari alias LPPF, yaitu soal asetnya. Dan tenang aja, saya bakal pakai perumpamaan yang super gampang biar angka-angkanya jadi, lebih bersahabat. Yuk, langsung kita mulai. Pernah kepikiran gak sih, kita lihat toko Matahari rame banget, antre di kasir, wah pasti untung besar gitu kan pikirnya. Tapi kekuatan finansial yang sesungguhnya itu nggak cuma kelihatan dari ramenya pengunjung, fondasi kuatnya itu justru tersembunyi di balik angka-angka di neraca keuangan, tepatnya di bagian yang mau kita obrolin hari ini, aset. Oke, biar gampang, bayangin aja laporan keuangan Matahari ini kayak laporan pembukuan toko kelontong di dekat rumah kita. Analogi super simple ini bakal jadi pemandu kita, supaya istilah-istilah keuangan yang jelimet itu jadi lebih masuk akal. Jadi aset itu apa sih? Gampangnya gini deh, aset itu semua harta yang dimiliki si toko. Beneran, semuanya. Mulai dari duit di laci kasir, semua barang jualan yang dipajang, rak-raknya, sampai gedung tokonya itu sendiri. Semua yang punya nilai dan jadi milik si toko, itu namanya aset. Nah, aset ini ada dua jenis utama. Yang pertama, aset lancar. Anggap aja ini duit di kasir sama semua barang di rak yang siap laku. Kenapa lancar? Soalnya ini bisa cepat banget diubah jadi duit lagi. Biasanya sih kurang dari setahun. Terus yang kedua ada aset tidak lancar. Ini barang-barang yang dipakai buat jangka panjang, kayak gedung tokonya, etalase, atau mungkin mobil buat antar barang. Ini bukan buat dijual cepat, tapi buat menopang bisnis bertahun-tahun ke depan. Jadi yang satu buat putaran cepat, yang satu lagi buat fondasi. Oke, konsep tokonya udah dapet ya. Sekarang, ayo kita sambungin analogi kita tadi ke istilah-istilah resmi yang beneran ada di laporan keuangan LPPF. Ini nih bagian serunya, kita menerjemahkan bahasa warung ke bahasa Wall Street. Lihat deh tabel ini, jelas banget kan, duit di kasir di laporan keuangan namanya kas dan setara kas. Stok baju dan celana itu namanya persediaan. Gedung sama rak-raknya itu aset tetap. Nah, kalau semua itu kita totalin, kekayaan si toko ini ya sama dengan jumlah aset di laporan keuangan. Gampang kan? Sip, analoginya kita simpen dulu sebentar. Sekarang waktunya kita lihat angka beneran dari laporan keuangan Matahari buat tahun 2025. Siap-siap ya, angkanya nggak main-main loh. Wah, lihat angka ini. 1,63 triliun rupiah. Gede banget ya. Nah, ini tuh total aset lancarnya Matahari. Kalau pakai analogi toko kita tadi, ini tuh total semua uang yang ada di kasir, ditambah nilai semua baju, sepatu, tas di rak-rak seluruh gerai mereka. Ini ibaratnya amunisi mereka buat operasional sehari-hari. Nah, yang bikin seru itu perbandingannya. Lihat deh grafiknya. Aset lancar mereka itu loncat. Dari sekitar 1,27 triliun di 2024, naik jadi lebih dari 1,63 triliun di 2025. Ini bukan kenaikan biasa, ini lompatan yang lumayan gede, sekitar 28%. Kekuatan jangka pendek mereka jadi makin tebal. Tapi, ada yang aneh sekaligus menarik di sini. Walaupun amunisi jangka pendeknya nambah banyak, total semua aset mereka tuh angkanya cenderung stabil aja di kisaran 5,1 triliun. Loh, kok bisa? Artinya, ini bukan karena mereka tiba-tiba dapat suntikan dana atau bisnisnya mengecil. Ini adalah pergeseran strategi di dalam perusahaan. Grafik ini nunjukin pergeserannya jelas banget. Dari total kue aset sebesar 5,1 triliun di 2025, porsi aset lancar jadi lebih gede. Dengan kata lain, mereka sepertinya sengaja mencairkan sebagian aset jangka panjangnya, mungkin properti atau lainnya, untuk memperbanyak uang di kasir dan barang di rak. Ini pilihan strategi yang sangat sadar. Oke, terus apa efeknya pergeseran ini? Apa artinya buat kondisi keuangan harian mereka? Yuk, kita cek apakah si toko Matahari ini cukup sehat buat bayar tagihan-tagihan bulanannya? Pertanyaan ini penting banget. Kenapa? Karena sebuah perusahaan bisa aja punya banyak gedung megah, tapi kalau nggak punya uang cash yang cukup buat bayar gaji karyawan atau bayar supplier aja bisa ngos-ngosan, inilah kenapa aset lancar itu jadi jantungnya operasional harian. Di dunia keuangan ada cara cepat buat ngecek kesehatan ini. Namanya rasio lancar atau current ratio. Rumusnya simpel banget. Total aset lancar dibagi total utang jangka pendek. Ini semacam tes kesehatan kilat buat lihat, perusahaan ini sanggup nggak bayar semua tagihannya setahun ke depan. Kalau balik lagi ke analogi toko kita, rumusnya jadi gini, jumlahin semua uang di kasir sama nilai stok barang di rak. Terus hasilnya dibagi sama total utang kita ke semua supplier. Masuk akal banget kan? Kita bandingin aja harga lancar kita sama utang jangka pendek kita.
Intinya begini, makin tinggi angka rasio ini, artinya bantalan pengaman si toko makin tebal. Kalau rasionya di atas 1, artinya aset lancarnya lebih banyak dari utang jangka pendeknya. Jadi dengan naiknya aset lancar LPPF, mereka itu sebenarnya lagi sengaja menebalkan bantalan keamanan finansial mereka. Oke, sekarang kita tarik kesimpulan dari semua ini. Apa artinya buat masa depan Matahari? Dan yang lebih penting, apa artinya buat Anda sebagai investor? Apa yang bisa kita baca dari kondisi aset mereka sekarang? Pergeseran strategi yang kita lihat tadi itu ngasih sinyal yang kuat banget. Ini nunjukin kalau manajemen LPPF lagi fokus penuh ke bisnis intinya, jualan retail sehari-hari. Prioritas mereka adalah memastikan rak toko nggak pernah kosong dan aliran kas tetap lancar jaya. Jadi, ada 4 hal penting yang perlu kita ingat. Pertama, modal kerja atau aset lancar mereka naik drastis. Kedua, ini pergeseran strategi, bukan ukuran bisnisnya yang berubah. Ketiga, fokus mereka jelas, memperkuat operasional jangka pendek. Dan kesimpulannya, ini nunjukin kalau Matahari lagi bangun fondasi jangka pendek yang solid, memastikan mereka punya bantalan tebal buat menghadapi apapun dalam waktu dekat. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan nih, buat kita pikirin bareng-bareng. Oke, Matahari jelas lagi bangun benteng pertahanan jangka pendek yang super kokoh, stabil. Tapi, di medan perang retail yang brutal kayak sekarang, apakah strategi numpuk peluru di kasir dan di rak ini beneran langkah jitu buat menang di masa depan? Atau cuma buat pertahan aja? Nah, itu dia pertanyaan besarnya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini.